Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa PIK TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun antum berada, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita gunakan waktu kita pada pagi hari ini dengan sebaik-baiknya, dengan harapan agar Allah subhanahu wa ta'ala meridhai waktu kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, telah hadir di tengah-tengah kita beliau Syekhuna Kyai Haji Lutfi Basori, pengasuh pesantren Ilmu Al-Quran Singosari Malang. Matta'anallahu bituli hayatihi syarifah. Yang mana kita akan tanya-tanya terkait keislaman. Semoga dengan kita bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan keislaman tersebut, kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari ilmu yang disampaikan beliau tersebut. Amin. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya, dengan harapan agar kita mendapat syafaat kelak fi yaumil qiyamah. Amin. Pak Kiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bertemu Pak Kiai pada pagi hari ini. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini bisa menambahkan ridha dan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita ke depannya akan lebih baik amal ibadahnya daripada yang sebelumnya. Amin. Pak Kiai, saya ingin bertanya, adat istiadat setiap daerah mestinya berbeda-beda. Ada yang sesuai syariat dan ada yang tidak sesuai. Pertanyaannya, apakah termasuk sunnah melepas pakaian yang digunakan di saat setelah melayat? Pertanyaannya, orang habis melayat jenazah gitu, apakah disunahkan melepas pakaian gitu ya pertanyaannya? Enggak. Yang disunnahkan itu begini, yang disunnahkan. Pertama, orang yang memandikan jenazah itu disunahkan untuk mandi. Setelah itu disunahkan untuk wudhu. Begitu ya. Setelah memandikan jenazah. Kenapa kok disunahkan untuk mandi? Karena orang memandikan jenazah itu salah satu yang dikerjakan adalah membuang kotoran jenazah tersebut. Ya, maksudnya kotoran itu, mohon maaf ya, berak yang tersisa gitu ya. Ditekan sedemikian rupa, ada tata caranya. Itu dikhawatirkan ada percikan najis yang ke tubuhnya, maka disitulah disunahkan untuk mandi. Gitu ya. Nah, setelah itu disunahkan untuk wudhu. Kenapa disunahkan untuk wudhu? Karena persiapan sholat mayit atau sholat jenazah. Itu yang diperintahkan atau disunahkan. Nah, tapi orang yang setelah melayat, artinya melayat itu ya mengantarkan sampai kemana? Ke kuburannya dan lain sebagainya juga. Ada beberapa orang yang ikut memandikan mayit tapi tidak menyolati, gitu ya. Ada. Atau ikut menguburkan gitu setelah sholat jenazah. Ada. Tapi ada juga orang yang niat melayat itu bukan dari memulai memandikan mayit, tidak. Ya. Niat melayat untuk menggali kuburan. Begitu ya. Nah, orang-orang yang menggali kuburan itulah termasuk yang disunnahkan untuk mandi dan juga wudhu. Kenapa? Karena di dalam tanah kuburan ini juga macam-macam. Terkadang juga ada yang najis begitu ya.
Nah, agar dia sholat, kalau misalnya memandikannya atau menguburkannya itu sebut saja jam 10 pagi gitu ya. Maka untuk sholat zuhurnya kan perlu suci orang itu. Maka disitulah disunahkan untuk mandi sekaligus untuk berwudu. Jadi yang intinya itu mandi dan wudu itu sunnahnya itu karena untuk bersih-bersih diri karena khawatir terkena najis begitu ya. Bukan jenazahnya itu najis, bukan. Tapi ada kotorannya ya. Atau mungkin di dalam kuburannya itu juga ada sisa-sisa kotoran dan lain sebagainya. Ya, itu. Jadi tidak ada perintah syariat orang yang habis melayat itu diperintahkan untuk buka baju, ganti baju, enggak ada syariatnya. Jelas ya? Pak Kiai, terkadang manusia tidak terlepas dari godaan setan. Semisal dari sifat riya. Yang saya tanyakan, bagaimana cara kita agar terhindar dari sifat riya? Riya itu pamer gitu ya. Begini loh, riya itu bisa dilawan dengan istiqomah. Riya itu bisa dilawan dengan istiqomah. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya ada orang yang tidak pernah sholat duha di masjid atau di musola atau di tempat keramaian. Misalnya ini ya. Biasanya untuk awal-awal memulai sholat duha di keramaian tersebut, maksudnya yang kelihatan oleh umum, ini timbul rasa riya. Nih aku sudah sholat duha. Bahkan juga ada yang ujub juga. Ya. Ini aku sudah sholat duha. Kalian kapan sholat duha? Ada demikian juga. Tapi kalau sholat duha yang dia kerjakan tadi, yang hari pertama, kedua, ketiga itu ada rasa riya, terus dilanjutkan terus, akhirnya menjadi istiqomah. Pertama, orang tersebut menjadi kebiasaan, maka sudah tidak ingin lagi dilihat orang. Kedua, orang yang semula itu melihat, ya, kalau dia sholat di awal-awal melihat, ya, wah, tempat pamer ini. Orang yang biasa melihat itu akhirnya menjadi biasa-biasa saja melihat orang tadi sholat karena istiqomah. Nah, setelah itulah niat yang semula kemasukan riya akan menjadi bersih dan insya Allah lama-lama benar-benar lillahi ta'ala. Jadi caranya adalah apa? Dilawan dengan istiqomah. Begitu ya. Saya yakin para santri pun dulu awal-awal ini masuk ke pesantren ada saja yang mempunyai sifat riya dengan seragamnya. Ya, dengan seragamnya. Ini loh seragam santri. Apalagi kalau pulang kemana? Ke kampungnya atau ke rumahnya. Tapi kalau sudah tiap hari, apalagi sudah 6 tahun misalnya, 10 tahun, pakaian seperti ini, ya biasa-biasa saja. Enggak ada rasa riya lagi. Jelas ya? Baik. Pak Kiai, biasanya setiap majelis taklim itu mengadakan ziarah wali yang dipimpin oleh seorang ustadz. Lantas yang menjadi pertanyaan saya, apa hukumnya membawa ibu-ibu majelis ke ziarah wali? Membawa ibu-ibu majelis taklim untuk ziarah wali seperti ziarah wali songo gitu ya. Pertama, secara hukum fikih itu boleh asalkan memenuhi syarat gitu ya. Secara global hukum fikih mengatakan boleh wanita itu berziarah makam maksudnya, boleh ya. Tapi harus memenuhi syarat. Syaratnya apa? Pertama, mendapat izin dari mahramnya. Kalau ibu ini punya suami maka wajib dapat izin dari suaminya. Itu andai kata suaminya tidak ikut. Ya, pertama. Yang kedua, harus ada rombongan sesama wanita, yang rombongan sesama wanita itu menurut sebagian ulama ya sudah dianggap sebagai gantinya mahram. Begitu ya. Nah, itu berikutnya. Kemudian berikutnya lagi syaratnya, ibu-ibu yang ikut ziarah itu tidak berdandan atau berhias diri dengan dandanan yang menor,
Menor itu yang menarik lawan jenisnya. Ya, tidak begitu. Jangan orang ziarah Wali Songo misalnya, tapi berdandan seperti mau arisan atau mau kondangan atau mau show gitu. Jangan, ya. Itu adalah larangan bagi wanita. Begitu. Pokoknya jangan melakukan, jangan berias yang sekira menarik lelaki lain mahram. Baik itu ada di dalam kendaraan maupun di tempat tujuan. Saya katakan tempat tujuan itu begini. Misalnya tujuan pertama ke Sunan Ampel. Di Sunan Ampel itu makamnya kan banyak perempuan dan laki-laki yang ada di sana. Jangan sampai ibu yang ziarah tadi berdandan hal-hal yang menyebabkan orang itu tertarik, maksudnya orang laki-laki tertarik pada dirinya, itu enggak boleh. Ya. Nah, berikutnya adalah ibu-ibu yang ziarah ke makam para wali atau Wali Songo tadi itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan syariat. Contoh gimana? Misalnya tiba-tiba membawa sesajen. Ya, sesajen yang biasa dipergunakan oleh orang-orang di luar Islam. Ini tidak boleh. Ya, bukan tabur bunga, bukan, tapi sesajen. Jelas ya? Yang mana sesajen itu kadang-kadang diperuntukkan bagi penghuni atau dedemit atau makhluk halus dan diyakini bahwa di situ ada makhluk halusnya. Misalnya diletakkan di pojok-pojok tertentu. Lah, ini yang menyebabkan tidak boleh ziarah kubur. Ya, karena apa? Ini keyakinannya berbeda. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengajarkan ziarah kubur itu boleh untuk apa? Pertama, berdoa kepada Allah ya, agar yang diziarahi ini mendapatkan ampunan, itu pertama. Kedua, di tempat yang barokah itu kalau memang tempatnya orang-orang soleh, sebagaimana juga para Wali Songo, maka berdoa di tempat atau di dekat orang-orang soleh itu akan menurunkan rahmatnya Allah, sekaligus lebih mudah untuk dikabulkan, begitu. Tapi misalnya ziarah ke makam pekuburan yang dianggap itu angker, ditunggu oleh makhluk halus, kemudian datang ke sana dengan membawa sesajen, hukumnya tidak boleh, naudzubillah, bahkan bisa syirik. Ya, itu yang dilarang. Jelas ya? Jadi ada aturan main. Walaupun secara global siapapun baik laki-laki maupun perempuan itu boleh ziarah kubur atau makam pekuburan. Begitu ya. Pak Kiai, ada anak durhaka kepada orang tuanya. Pertanyaannya, bagaimana taubatnya anak yang durhaka? Dan apakah ia mendapatkan karma dengan keturunannya yang nantinya anaknya juga durhaka? Durhaka itu ada beberapa ya, hal. Durhaka kepada kedua orang tuanya, ini pertama ya. Ada juga durhaka kepada kedua mertuanya. Ya. Juga durhaka kepada gurunya. Nah, ini durhaka ya. Durhaka itu adalah anak yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan, bahkan sampai menyakiti hati orang tuanya atau mertuanya atau gurunya. Itulah yang namanya durhaka. Jelas ya? Nah, bagaimana kalau ada anak durhaka ingin tobat? Itu pertanyaannya ya. Pertama dilihat siapa yang didurhakai, ayah ibu kandungnya ya, atau kedua mertuanya kalau memang sudah punya mertua ya, atau kepada gurunya. Dilihat dulu, kalau mereka yang didurhakai itu masih hidup, maka hendaklah segera datang, mohon maaf, minta ampun, di samping bertobat kepada Allah tentunya ya, mohon maaf, mohon ampunan dari kedua orang tuanya, kepada mertuanya, kepada gurunya,
Itu ya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tapi bukan itu tok. Yang terpenting setelah minta ampun, minta maaf, kok sudah dimaafkan, maka hendaklah anak tersebut menampakkan sesuatu perubahan terhadap kedua orang tuanya, atau kepada kedua mertuanya, atau kepada gurunya, ya. Dengan cara apa? Memperbaiki hubungan, silaturahim. Kemudian bagaimana caranya agar kedua orang tuanya atau kedua mertuanya atau gurunya itu menjadi sayang kepadanya, perhatian, begitu. Bukan sekedar minta maaf kemudian menghilang selesai. Oh, itu bukan. Kalau kepingin tobat di dalam durhaka tadi, karena durhaka itu membawa dampak. Anak yang durhaka, ya, kok dia tidak tobat, maka kelak, gitu ya. Kalau dia punya anak, kalau dia punya menantu, kalau dia punya murid, naudzubillah, kemungkinan besar dibalas oleh Allah dengan cara anak atau menantu atau murid ini yang durhaka juga kepada dirinya, begitu. Kama tadinu tudan. Katanya menurut peribahasa kama tadinu, sebagaimana engkau berhutang, tudan, kelak akan ada orang yang berhutang kepadamu. Maksudnya engkau dituju. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita kepingin tidak didurhakai oleh anak kita, oleh menantu kita, oleh murid kita, ya kita jangan sampai durhaka kepada mereka-mereka yang wajib kita hormati. Begitu caranya. Jelas? Baik. Pak Kiai, seringkali di kalangan para pemuda mereka menikah dengan tanpa adanya persetujuan dari orang tua, yang mana hal itu menuju pada terjadinya nikah lari. Pertanyaannya, apa hukumnya nikah lari dalam Islam? Nikah lari, kawin lari gitu ya. Kak duduk berarti ya. Lari-lari gitu, bukan. Lari dari orang tuanya gitu ya. Baik, begini. Nikah itu harus ada wali, gitu ya. Wali itu ada 3 istilah. Pertama, wali mujbir, yaitu wali dari keluarga calon istri. Pertama itu ya, wali dari keluarga calon istri. Ada ayah, nah, kemudian kalau tidak ayah ada kakak, ada urutan jadi dalam kitab fikih. Boleh juga paman dengan urutan yang sudah diatur di dalam kitab fikih, kita tidak membahasnya sekarang ya. Itu namanya wali mujbir. Yang kedua ada namanya wali adol. Wali adol itu adalah wali mujbir yang enggan atau tidak mau mengakatkan. Gitu ya. Maka disinilah biasanya sebagian dari calon kemanten itu lari. Itu ya. Karena enggak ada wali mujbir yang mau mengakatkan, macam-macam sebabnya. Karena ada perselisihan pendapat antara si anak perempuan dengan ayahnya atau dengan walinya, macam-macam juga. Ya, nah, sebabnya tidak kita bahas. Sudah? Nah, kalau seperti itu yang terjadi, andai kata anak perempuan yang mau menikah itu dalam bab ini benar langkahnya. Contoh misalnya, sang ayah ingin memiliki menantu yang kaya raya, bahkan bila perlu artis. Sedangkan anak perempuannya ini ingin mendapatkan suami yang mengerti agama, bahkan ustadz bila perlu. Akhirnya tidak sinkron ya antara bapak dan anak, gitu ya. Maka bapak ini yang nggak mau mengakatkan namanya wali adol, gitu ya. Baik, bagaimana solusinya? Solusinya adalah datang ke KUA untuk mencari wali hakim. Tapi di situ ada aturan-aturan. Enggak asal orang itu mencari wali hakim, ada aturan-aturannya. Pertama nanti hakimnya akan memanggil kedua orang tuanya atau calon walinya. Begitu ya. Demikian dan seterusnya. Itu dari pihak perempuan. Tapi kalau dari calon laki-laki,
itu kadang-kadang orang tuanya nggak setuju atas pilihan putranya. Begitu ya, nggak ada kaitannya dengan kewalian. Maka sebagian dari anak-anak muda itu menikah lari atau kawin lari. Itu tetap harus melewati prosedur, yaitu dengan wali. Wali apa? Wali dari pihak perempuan. Begitu ya. Andai kata tidak bisa dilaksanakan, maka bisa konsultasi kepada KUA terdekat. Begitu ya. Tapi kalau kawin lari nggak pakai akad, namanya kumpul kebo, namanya haram, nggak bisa ya. Itu demikian. Terus saya ingatkan kepada para pemuda, khususnya nih para santri yang belum menikah ya. Menikah itu bukan sekedar mencari istri, bukan. Atau mencari suami, bukan. Menikah bukan sekedar itu. Tapi menikah itu antara calon suami dan calon istri juga perlu bisa atau mampu menikahkan, dalam kutip. Menikahkan itu menyatukan antara keluarga si laki-laki dan keluarga si perempuan. Begitu ya. Contoh, saya ini kan punya mertua. Istri saya juga punya mertua. Kan gitu kan. Maka kewajiban saya sebagai menantu, ya menantu di keluarga istri, bagaimana caranya keluarga saya bisa kenal dengan keluarganya istri. Begitu. Ya dibawa, ada perantara, ada silaturahim, ada acara keluarga. Begitu. Demikian juga istri saya harus memperkenalkan keluarganya kepada keluarga saya. Itu namanya pernikahan yang sempurna. Bukan asal suka sama suka. Ya, kenapa sih? Berikutnya, bahwa orang menikah itu secara umum akan mendapatkan anak dan keturunan, cucu. Anak itu wajib tahu loh siapa keluarganya. Kenapa? Jangan sampai suatu saat karena disembunyikan gara-gara kawin lari, kemudian si anak dari hasil kawin lari itu sudah remaja, ya ternyata di sebelah sana ada bibinya yang baru lahir dan seusia dengan anaknya ini. Tiba-tiba mereka saling suka kemudian menikah. Jadi anaknya menikah dengan bibinya yang mahram. Dosa apa enggak dosa? Dosa. Karena itu menikah itu jangan disembunyi-sembunyikan. Kalau bisa enggak pakai kawin lari, karena akan ada runtutan besok-besok dengan anaknya dan cucunya. Begitu. Dan sebagaimana dikatakan kama tadi nutudan, sebagaimana engkau berhutang, suatu saat engkau yang akan dituju oleh orang lain menjadi tempat berhutang, itu ya. Maka suatu saat karena suami istri ini kawin lari, kalau punya anak dan senang kepada anaknya, sangat cinta, bisa saja ditinggal kawin lari juga. Betapa sakitnya orang tua yang ditinggal kawin lari. Begitu ya. Jadi sangat tidak dianjurkan orang itu kawin lari karena menyakitkan kedua orang tuanya. Begitu ya. Maka yang paling baik datang kepada KUA agar KUA ini memediasi antara dirinya dengan wali adol. Apa wali adol? Yaitu wali keluarga yang enggan menikahkan anaknya. Ya, itu ada sedemikian rupa aturan-aturan di kantor KUA. Bisa konsultasi ke sana, paham ya? Baik. Pak Kiai, dalam doa dan wirid pasti ada tuntunan yang harus dilaksanakan. Entah itu dalam susunan atau jumlahnya. Yang ditanyakan, bolehkah doa nur nubuat digandeng dengan doa tahlil? Bolehkah doa nur nubuat digandeng dengan apa? Doa tahlil. Begini, doa secara umum yang penting isinya baik, dibaca itu boleh-boleh saja secara umum. Ya. Kalian di sini juga ada namanya Wirdus Sakron. Ada kan? Ya.
Terus tatkala kalian misalnya diundang tahlil atau memimpin tahlil, setelah baca doa tahlil kalian baca wirid sakron atau doa nur nubuat. Boleh kalau secara umum begitu ya. Tapi ada aturan. Pertama aturannya, kalau dibaca bersama-sama, misalnya kalimat domir ini harus tahu juga, rujukan domir. Contoh orang kunut itu kalau sendirian kan mengucapkan Allahumma hdini fiman hadait. Ya pakai ni karena dirinya sendiri. Tapi kalau berjamaah diganti menjadi Allahumma hdina fiman hadait. Nanya itu kami atau kita kan gitu, itu harus tahu. Nah, kedua, begini, orang yang diundang tahlil itu juga mempunyai keterbatasan waktu. Kalau doanya diperpanjang, ya maka bisa saja tatkala diundang tahlil untuk kedua kali, kata masyarakatnya, ogah deh doanya panjang dicampur-campur, begitu menjadi tidak bijaksana. Bukan boleh tidak boleh, tapi tidak bijaksana. Jelas ya? Contoh begini, ada seorang hafidhul Quran, hafal Quran, ya Masya Allah, dia tiba-tiba sholat maghrib jadi imam. Sholat maghrib jadi imam dengan jamaah yang banyak. Maka tatkala setelah baca surat Al-Fatihah, dia membaca surat Al-Baqarah penuh misalnya. Kira-kira makmumnya gimana? Kurang suka kan? Ya enggak? Kurang suka. Bukan boleh atau tidak boleh, tapi tidak bijaksana. Kecuali kalau misalnya ada kesepakatan antara makmum dengan imam, sepakatan di tempat tertutup. Ya, saya baca surat Al-Baqarah penuh dan kalian wahai makmum ndaklah mentasmek. Sepakat? Enggak apa-apa. Tapi kalau tempat umum kan gak bijaksana. Begitu ya. Demikian juga dengan doa-doa tadi. Ada kalanya doa kalau dicampur-campur, tambah menjadi tidak bijaksana sehingga makmum atau jamaahnya untuk undangan kedua kalinya kalau dipimpin oleh imam itu nggak pada datang, jadi merugikan diri sendiri. Jadi saran saya kalau doa tahlil ya doa tahlil saja. Kalau waktunya ada jamaah membaca doa nur nubuat, ya baca nur nubuat saja sesuai dengan kesepakatan. Kalau mau misalnya membaca sakron atau wirid sakron, ya baca wirid sakron. Pokoknya sesuai dengan kebiasaan adat setempat. Biar apa? Masyarakatnya tidak jenuh. Begitu ya. Merawat jamaah itu jauh lebih sulit daripada kita membaca diperpanjang. Begitu ya. Nah ini saran saya. Jelas? Baik. Alhamdulillah, tanya jawab santri pesantren ilmu Al-Quran telah selesai. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih ingin kami tanyakan. Karena terkait waktu yang mengharuskan kita untuk selesai, insya Allah kita bertemu lagi pada episode berikutnya. Dan terima kasih kepada para pemirsa dimanapun antum berada yang telah menyaksikan episode kali ini hingga akhir. Dan saksikan terus kami pada episode berikutnya hanya di YouTube channel PIK TV. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basori bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga beliau senantiasa diberi kesehatan, panjang umur, lancar rezekinya, dan dimudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa dukung kami dengan cara like, comment, and subscribe hanya di YouTube channel PIK. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.